Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Yes, dimana saja berada yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, yang tepatnya pada tanggal 2 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2021. Dan semoga dengan masukinya tahun baru Hijriah tersebut, tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Amin. Sahabat Yes, dimana saja yang berbahagia, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sampai saat ini masih diberi sehat, masih diberi hidup sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan tahun baru Hijriah 1443. Patut dan wajib bagi kita bersyukur, alhamdulillah. Mungkin saudara kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita kemarin masih bareng, sekarang sudah tiada lagi. Dengan adanya umur panjang, dengan adanya di sini tahun baru, pertama kita harus bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Umur panjang adalah merupakan di sini nikmat yang luar biasa. Karena yang namanya umur itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah telah menentukan umur, maka sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam Al-Quran diterangkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Atau dalam ayat lain, likulli syai'in ummatin ajal, atau kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang intinya, segala sesuatu di muka bumi ini, di situ disebut likulli syai'in ummatin ajal. Setiap umat di situ ada ajal. Ajal itu di dalam tafsir disebutkan adalah batas-batas terakhir. Jadi ada saat-saat terakhirnya. Suatu umat tidak akan hidup selamanya jaya, suatu saat juga akan hancur. Mungkin yang di situ rekasa sengsara juga suatu saat akan menjadi bahagia. Jadi pengertian dari likulli syai'in ummatin ajal, setiap sesuatu di muka bumi ini itu ada batas-batas terakhirnya. Lah ketika batas terakhir itu datang, la yastakhiruna sa'atan. Jadi sedetik pun, sesaat pun tidak bisa ditawar. Wala yastaqdimuna, dan juga tidak bisa diajukan. Itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita semua sampai saat ini masih dalam keadaan segar bugar, masih bisa menghirup udara, alhamdulillah. Terus yang kedua, kita mensyukuri atas nikmat Allah. Lah dengan pengertian syukur, yaitu asyukru tasarruful abdi li jami'i ma an'ama Allahu alaihi. Pengertian syukur yaitu menggunakannya seseorang terhadap pemberian Allah sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya syukur. Kita diberi umur panjang, diberi kesehatan. Allah menghendaki umur, menghendaki kesehatan itu untuk apa? Bukan tidak lain adalah untuk ta'abbud, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur diberi umur, diberi kesehatan. Kehendak Allah itu memberi semua ini adalah
untuk digunakan dengan semestinya. Ketika digunakan dengan semestinya, itu namanya syukur. Tapi ketika digunakan dengan tidak semestinya, itu namanya kufur. Kita diberi sehat, dengan kesehatan kita digunakan untuk berbuat baik, menolong orang lain, dibawa untuk melakukan perintah Allah. Oh, ini berarti bersyukur. Terus selanjutnya, dengan umur panjang kita masuk tahun baru. Apa yang perlu kita kerjakan? Apa yang harus kita di situ laksanakan? Pertama, dengan masuknya tahun baru, kita muhasabah. Muhasabah itu ya introspeksi diri. Kata sahabat Umar itu di situ supaya menghitung-hitung diri sebelum dihitung oleh orang lain. Jadi periksa, dikoreksi. Bahkan ini dalam sebuah kitab Nasaihul Himmat disebutkan. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan demikian. Kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Wa kun indallahi indan nas rajulan minan nas. Itu kata Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu berkata demikian. Jadilah kamu di hadapan Allah itu sebaik-baik manusia. Jadi di hadapan Allah kita semua supaya berusaha menjadi orang yang baik. Berusaha menjadi orang yang baik. Bukan merasa jadi orang baik, tapi berusaha untuk menjadi orang yang baik. Nah, bagaimana cara untuk menjadi orang yang baik? Itu dalam aturan orang yang baik itu adalah orang yang mengikuti aturan, itu namanya orang yang baik. Dengan cara kita melakukan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, melakukan apa yang menjadi anjuran agama. Nah, ini berarti menjadi orang yang baik, dan kita berusaha di hadapan Allah menjadi orang yang baik. Tentunya untuk menjadi orang yang baik, di situ harus istilahnya itu harus berusaha, harus beramal, bekerja. Seperti tadi di awal disebutkan tujuannya adalah untuk ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya hamba, maka di situ ngabdan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah, menyembah kepadaku, kata Allah. Di situ kata liya'budun itu dari fi'il madhi abada ya'budu abdan. Abdan itu adalah pelaku. Ngabdan itu adalah pelaku, orang yang melakukan ibadah, orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya ngabdan. Berarti ketika mereka masih mampu melakukan ibadah kepada Allah, orangnya masih hidup. Jadi Allah memerintahkan itu selagi orang masih hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak wajib beribadah. Jadi diperintahkan beribadah kepada Allah itu selagi masih hidup, selagi masih menjadi hamba, menjadi abdan. Kalau sudah tidak menjadi abdan, menjadi mayit, itu sudah tidak wajib beribadah. Itu tidak wajib. Dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak berarti orang tersebut akan menjadi semakin baik. Dia seberapa banyak kita beribadah kepada Allah, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sesuai dengan kebutuhannya. Itu dalam riwayat
Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu kan di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Ini surat Luqman. Luqman itu adalah nama manusia, nama seseorang. Yang Luqman itu dalam sejarahnya itu bukan orang pinter, bukan orang alim, itu bukan orang biasa saja itu dan ceritanya. Orangnya bukan pun nggak ganteng, nggak kaya, nggak. Tapi Luqman Hakim itu adalah seorang ayah yang sukses dalam mendidik anaknya. Dalam mendidik anaknya. Hingga nama Luqman itu dikenal di dalam Al-Quran, hingga sampai hari kiamat dikenal namanya. Maka di dalam Al-Quran disebut ada surat Luqman. Jadi nama lengkapnya Luqmanul Hakim. Di sana disebutkan ketika menasehati kepada anak itu dengan kata-kata yang sederhana tapi menyentuh. Hingga pernah begini, wahai anakku, beribadahlah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu, sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Dan bermaksiatlah kamu sesuai dengan kemampuanmu menahan siksa api neraka. Ini kata-kata demikian. Beribadahlah sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Berarti kalau butuh kita kepada Allah banyak, ya ibadahnya kita banyak. Kalau kita butuhnya pada Allah sedikit, ya ibadahnya sedikit. Itu pesan Luqmanul Hakim pada anaknya. Berbuat maksiatlah, silahkan berbuat maksiat. Sesuai kemampuanmu menahan siksa api neraka. Kalau kamu memang kebal, dibakar dengan api neraka tidak panas dan kamu kuat, silahkan perbanyak maksiat. Tapi kalau memang tidak mampu menahan siksa neraka, kadang-kadang kesulut api rokok saja sudah panas, nggak seberapanya padahal itu. Apalagi neraka. Kalau hanya segitu saja sudah panas, ya jangan memperbanyak maksiat. Lah ini. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka tidak ditakar, tidak dituntut harus demikian ibadah. Pokoknya gampang saja, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kebutuhannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memaksakan. Maka di sini diukur kadar iman seseorang juga tidak sama. Amal ibadah seseorang juga tidak sama. Tidak sama. Ada yang orang butuhnya kepada Allah banyak, ibadahnya banyak. Oh, berarti butuhnya banyak. Kalau hanya di situ untuk sekedar saya butuh pada Allah sedikit, ya tentunya ibadahnya sedikit. Yang penting di sini di dalam pelaksanaan ibadah tersebut, di situ dilakukan dengan ikhlas, silahkan. Bukan berarti di sini membuat seseorang untuk beribadah itu dengan kendor, itu bukan. Tapi inilah contoh ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya. Itu demikian. Jadi silahkan beribadah sesuai dengan kemampuan. Loh, kalau kita memang butuh kepada Allah banyak, ya ibadahnya banyak, dan yakin kita semua butuh kepada Allah itu sangat banyak. Setiap hari, setiap malam, setiap saat kita selalu membutuhkan Allah. Itu bagaimana tidak? Hidup kita jujur, sadar tidak sadar, menerima atau tidak menerima, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bergantung, kita bersandar. Bagaimana tidak? Kita mulai malam, tidur malam saja, kita butuh kepada Allah. Bangun tidur butuh Allah. Perut lapar butuh Allah. Yakni kita butuh makan, yang memberi siapa? Allah. Maka daripada itu, ajaran Luqmanul Hakim tersebut itu menunjukkan bahwa mau tidak mau kita semua itu butuh banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa-apa minta kepada Allah. Bagaimana tidak? Kita lahir tidak punya apa-apa dan manusia tidak punya kemampuan apa-apa.
Adapun kita sekarang mungkin ada yang sukses menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi tokoh dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, apapun kedudukan dan jabatannya, saya tanya, ketika lahir orang tersebut sudah membawa titel apa belum? Membawa harta apa tidak? Tidak. Maaf, yang sekarang menjadi pejabat, yang pada duitnya banyak, sukses, dengan yang jadi gelandangan, menjadi tidak punya apa-apa, sekarang dulu ketika lahir sama, dalam keadaan telanjang bulan. Oleh Allah dikasih sesuai dengan kemampuannya, dengan sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Lahir telanjang bulan, butuh pakaian, dikasih oleh Allah lewat orang tuanya, lewat tetangganya. Butuh sabun, ketika lahir datang tetangganya bawa sabun. Sebenarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh dewasa, butuh jodoh, dikasih jodoh, butuh rumah, dikasih rumah, butuh rizki, dikasih rizki. Semuanya itu dikasih. Kalau Allah tidak menghendaki demikian, tidak akan terjadi. Manusia itu lemah. Maka sifatnya itu adalah sifat fana, tidak punya apa-apa, tidak bermampu berbuat apa-apa. Jadi dalam menghadapi tahun baru ini kita bersyukur, dan di situ berusaha untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Bagaimana agar supaya kita baik di hadapan Allah? Mungkin sementara itu saya kembalikan.